Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seken, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam sehat, semangat selalu, penuh berkat, tetap bahagia, dan tekun berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022. Bersama dengan gereja, kita memperingati peringatan wajib Santo Barnabas Rasul. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa keselamatan umat manusia, Engkau telah memilih Santo Barnabas yang teguh dalam iman dan memenuhinya dengan Roh Kudus untuk Kau khususkan mempertobatkan para bangsa. Semoga Injil Kristus yang diwartakannya kini dengan giat kami sebarluaskan pula dengan perkataan dan perbuatan, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 33 sampai dengan 37. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya, jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, dalam khotbah di bukit tentang Tuhan Yesus yang menyatakan kepada para muridnya, kepada para pendengarnya, bahwa jika ya katakan ya, dan jika tidak katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari si jahat adalah ajaran untuk berani bertanggung jawab terhadap kenyataan atau realitas dan juga terhadap kebenaran. Kadang-kadang kita ini oleh karena keinginan untuk menyelamatkan diri sendiri, keinginan untuk mementingkan diri sendiri, lalu mengelabui kebenaran, lalu memutarbalikkan fakta dan kenyataan. Itulah yang menjadi godaan dari si jahat. Namun Tuhan Yesus mengajari kita untuk berani menanggung semuanya oleh karena kebenaran itu sendiri, bukan karena kita hebat. Sebagaimana Tuhan Yesus juga mengingatkan kita untuk tidak bersumpah demi apapun, karena ketika kita bersumpah demi langit, demi bumi, demi Yerusalem, artinya kita melepaskan tanggung jawab atas perbuatan kita sendiri, atas kata-kata kita sendiri, yang seharusnya kitalah yang menanggungnya. Saudara-saudariku, marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang berani untuk menanggung segala macam hal yang berasal dari konsekuensi atas kesetiaan terhadap kebenaran. Karena kebenaran itulah yang perlu dipegang dengan teguh, sebagaimana Tuhan Yesus menyampaikan kepada kita, jika ya katakanlah iya, jika tidak katakanlah tidak. Itu saja. Karena ketika kita mulai merekayasa sebuah jawaban baik ya ataupun tidak, maka bukan lagi kebenaran yang dinyatakan, tetapi kepentingan diri, dan itu berasal dari si jahat ataupun keinginan lain yang akhirnya menutup kebenaran, meninggalkan kebenaran dan mengelabuinya. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang tulus, yang jujur, setia, berani untuk mempertanggungjawabkan hidup ini berdasarkan kebenaran. Biarlah kebenaran berbicara sebagai kebenaran. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk teguh di dalam kebenaran, berani bertanggung jawab atas diri kita berdasarkan kebenaran, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.